Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dan salam keluarga kudus. Hari ini, hari Sabtu 21 Mei 2022, yang merupakan pekan Paskah yang kelima. Kita diajak merenungkan Injil Yohanes bab 15 ayat 18 sampai dengan 21. Masih dalam konteks perjamuan malam terakhir dan Yesus berpidato untuk menyatakan perpisahan dengan murid-muridnya, tetapi sekaligus menyampaikan pengajaran-pengajaran bagaimana murid-muridnya harus hidup, bagaimana murid-murid akan menjalani kehidupan mereka sebagai utusan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, menjadi murid Tuhan kita Yesus Kristus atau menjadi pengikutnya di dunia ini pasti bukanlah sesuatu yang mudah, karena kita harus mengalami segala sesuatu yang juga dialami oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai guru kita. Gurumu sudah membasuh kaki, maka hendaklah kamu pun saling membasuh kaki. Aku mengasihi kamu, maka hendaknya kamu pun saling mengasihi. Itu perintah-perintah Tuhan Yesus kepada kita murid-murid dan para pengikutnya. Dan hari ini di dalam Injil, Tuhan Yesus Kristus mengingatkan bahwa dirinya sebagai guru kita juga mengalami banyak hal yang tidak menyenangkan. Ia dibenci, ia dianiaya. Maka dia ingatkan kepada kita, murid-murid dan pengikut-pengikutnya, bahwa kalau aku gurumu sudah terlebih dahulu dibenci, maka kamu murid-muridku, pengikut-pengikutku juga akan dibenci oleh dunia. Sebagaimana aku gurumu juga mengalami penganiayaan, maka kamu murid-muridku dan pengikut-pengikutku juga harus mengalami dan akan mengalami penganiayaan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tentu perkataan Tuhan Yesus Kristus ini sekaligus menjadi tantangan bagi kita untuk tetap setia menghayati iman kita sebagai murid-murid Kristus. Tentu tidak membuat kita merasa takut untuk memberikan kesaksian kepada dunia sebagai murid-muridnya. Bagaimana supaya kita tidak takut, supaya kita tetap memiliki keberanian? Lihatlah Rasul Santo Paulus yang dengan sepenuh hati percaya akan bimbingan Roh Kudus, sehingga ia berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mewartakan Kristus yang bangkit. Dan dia percaya bahwa ini bukan pekerjaannya semata-mata, tetapi pekerjaan Tuhan di dalam dirinya. Roh Kudus yang membimbing, Roh Kudus yang menyertai. Maka saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, semangat seperti Rasul Santo Paulus inilah yang terus-menerus harus kita hidupi, supaya sekalipun ada tantangan, ada orang yang membenci kita karena iman kita kepada Kristus, bahkan jika Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami penganiayaan, kita tetap berpegang teguh dalam iman akan Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Kita semua di tengah-tengah dunia ini hidup bersama-sama dengan orang-orang lain, dan kita dipanggil
untuk terus mewartakan tentang Kristus, sekalipun ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak hambatan. Namun kita tetap percaya bahwa Tuhan ada bersama kita, bahwa Roh Kudus akan selalu menyanggupkan kita dan menguatkan kita. Dan lebih dari itu, Roh Kudus akan menyelamatkan kita. Saudara-saudari terkasih, semoga kita yang sudah memilih untuk menjadi murid-murid Kristus siap dengan segala konsekuensinya di dunia ini, sama seperti para rasul, teristimewa Rasul Santo Paulus yang sungguh menjadi juga salah satu teladan hidup mengerasul di tengah-tengah dunia ini. Salam Sabtu, selalu ada bantuan Tuhan untukmu. Berkah dalam.